Oke, next kita bahas pertandingan di game week ke-26 Man City dengan Newcastle dibuka pertandingannya. Kandang Manchester City. Gimana? Ini mungkin pertandingannya akan sengit peringkat 2 dengan peringkat 4. Peringkat 2 yang peringkat 4 yang Di pertemuan pertama kemarin Newcastle Imbang. itu secara mengejutkan hampir meraih kemenangan. Ya, imbang. Dia Memilihkan di kandang siapa namanya? Di kandang Bapak Newcastle Newcastle. itu mampu membalikan keadaan, mampu mengimbangkan keadaan Manchester City. Besok di kandang City mungkin Kalau lihat performa Chelsea ya sepertinya Manchester City yang bakal menang. tapi mungkin hanya menang tipis, tidak membantai seperti match sebelumnya versus Bournemouth. Karena Newcastle ini juga masih dalam penurunan performa dan juga mungkin setelah kalah dari kawan sekota kita Manchester United, mungkin moral dari Newcastle akan turun dan mungkin akan City bisa memenangkan pertandingan 1-0 atau 2-1. lagi Sama 1-0 mungkin. kalau menurut saya ini Newcastle bahkan membantai City ya, karena kemarin kan sudah kalah dari rival Manchester United. Manchester juga di klub di kota Manchester juga dia akan balas dendam di sini. Apakah ini subjektif? Mungkin 2-0 untuk Newcastle. Itu sangat masuk akal. Ya bisa juga itu. Bisa juga pertandingan Surabaya menang dan kalah isinya sama imbang. Oke, lanjut. Arsenal Bournemouth. Arsenal menang. Senang. Ini sudah ada harapan terus. Siapa pencetak gol? Pencetak gol siapa lagi kalau bukan Bukayo Saka, Gabi Martinelli. Nanti bisa jadi dari back mungkin antara Zinchenko sama Saliba, karena Gabriel bisa. Setuju. Dekat Saka. Dekat asis, Martinelli gol. 3-0 untuk Arsenal. 2-0 Arsenal clean sheet. Imbang 1-1. Aston Villa. Untuk balas. Ini mungkin Aston Villa yang baru ditren positif dan Palace yang kemarin menahan imbang klub mediocre 1-0 juga. Mungkin ini pertandingan akan berimbang, mungkin 0-0 kembali dengan Aston Villa. Bisa jadi 0-0. Aston Villa 2-0 ya untuk Aston Villa. Soalnya kemarin cuma beruntung ya lawan Liverpool 0-0 ya. Ya saya 7-3 aja sih. Ya nggak apa-apa. Salam bantai. Brighton besar. Wah, Sam seru ini ini. seru juga. Pertandingan yang patut untuk disaksikan. Di Perebutan. kandang West Ham ya, Ya, nggak ada perebutan mas. Ya ini Jauh. maksudnya Brighton merebutkan juara keempat. Kalau bisa ya itu kami mimpi aja kan nggak apa-apa. Ini derby London mas, dekat London. Gimana nih tanpa Trossard, kayaknya Brighton semakin tersiok-siok. ya Ferguson udah main belum Ferguson? Cedera soalnya. Karena ini si Brighton ini masih krisis lini depan mas, jadi susah untuk mencetakkan gol. Cuma sayap-sayapnya sudah menyuplai tapi di tengahnya nggak ada, cuma striker legendaris Arsenal Gimana yang Jamie ngambil Welbeck Dan Welbeck. yang ngambil Tensis? ya masih standar permainannya, tusuk-tusuk, tapi itu lagi suplai bolanya yang di tengah ini nggak ada, jadi ya buntu di depan, Skor mungkin imbang. skor itu berapa? Menang untuk Brighton 1-0. 2-0. 1-0 saya untuk Brighton. Mitoma cetak gol. Chelsea, Leeds, ini gimana nih Chelsea? Kita bahasnya kayaknya next saja ya ini. Chelsea ini kayaknya kita bahas berkali-kali. Sangat mengecewakan. Dan potret tidak pernah nonton video kita. Chelsea ini sudah dari 9 pertandingan hanya meraih 1 kemenangan dan 2 hasil imbang, lainnya kalah di Champions, kalah di EPL, kalah terakhir kemarin sama Tottenham juga kalah. Nah ini patut dinantikan. Kemarin sama dasar klasmen kalah, ini sama atasnya dikit, apakah kalah kembali? Cukup kita nantikan besok. Gimana Mas Alidi? Ya melihat performa Chelsea
gimana ya, harus ada gebrakan sih dari Chelsea kalau pengen bersaing di papan atas lah. Tapi kalau Nyaman di posisi tengah. musim ini Chelsea nyaman di posisi yang sekarang ya apa boleh buat. Menurutku ini Chelsea harusnya menang sih. Kalau nggak menang ya harusnya jadikan perkumpulan arisan aja. Dan Todd Bowley jangan jadi tuan rumahnya, dia ngasih konsumsi ke pemain-pemainnya ini. Harusnya ini menang. Kalau sampai kalah aja langsung jadikan perkumpulan arisan. Golnya Haaland sama gol tim Chelsea itu banyakkan golnya Haaland. Tapi bisa jadi loh kalau siapa si Graham Potter dipecat, itu nanti bisa ganti pelatih terus jadi bagus ya. Chelsea kan seperti itu dulu. Ya. Lihat kemarin itu ganti pelatih langsung bagus, ganti pelatih langsung Conte 2 tahun Mas. Conte siapa? Tuchel. Tuchel. Iya itu. Skor berapa? Nah, ini sulit tebak. Mungkin Menangan kali ini Chelsea ya, saya Ya, setuju. Chelsea biar harus Graham Potter stay. biar nggak dijadikan perkumpulan arisan. Benar. Kali ini Chelsea momennya. Wolves, Tottenham, kandang Wolves. Tandang Wolves ini Tottenham kalau tandang biasanya bermasalah. Kalau Tottenham itu siklusnya menang kalah, tapi kali ini kayaknya Tottenham di jalan yang lurus. Kalau di kandang Wolves bisa menang 2-0 Harry Kane. Soal itu 3-0. Spurs. Iya. Dia, kalau saya sih Wolves ya, karena dia harus berjuang di zona degradasi. Saya mengharapkan Wolves bisa menang. Karena kalau Spurs kalah kan ada kesempatan juga. 1-0 untuk Wolves, jadi nggak apa-apa lah. Jadi kan nggak usah cetak gol. Southampton, Leicester. Di kandang Southampton Yap, ini sama-sama berjuang. Southampton menang 2-1. kayak imbang. Next Leicester saya 1-0 untuk Leicester 0-1. Nottingham Forest, Everton. Nottingham di kandang Nottingham. Iya. Everton mainnya nggak karuan. Ya, Tidak enak dilihat. saya sebenarnya Skemanya sangat menginginkan sekali untuk Everton bisa menang, tapi dengan permainan yang parkir pesawat dan sebagainya, cuma mengandalkan jet tempurnya. Kalau kehabisan bahan bakar kan ya susah juga, nggak bisa lari juga pemainnya. 1-0 untuk Nottingham. Liverpool, Manchester United ini pertandingan sangat big besar match. ini. Big Big match. match. Pukul berapa itu Mas? Pukul 23.30 Oke. di hari Minggu ya. Hari Minggu itu nobar kita. Kita akan nobar. Kita belum bisa live reaction karena kita masih membutuhkan sekitar berapa subscriber. Besok kalau udah 1000 kita akan buat live reaction setiap minggunya untuk tim-tim besar yang main. Gimana nih, harusnya siapa nih yang harus Di kandang kandang Liverpool dong setelah kemarin Liverpool. kalahan di MU. Kalau Liverpool ingin mengimbangi apa ya, permainan Manchester United, Imbangi. mengimbangi Mas, karena lihat sendiri sekarang di Ya, papan permainan. klasemen kan secara sudah terbukti. secara permainan pun MU lebih secara terorganisir permainan. daripada Ya, Liverpool harus lebih berhati-hati, terutama serangan cepat dari Manchester United itu sangat berbahaya sekali. tapi Liverpool ini baru pemain-pemainnya baru comeback, jadi harus cukup Belum juga. belum tentu. Suta kemarin langsung asis loh Mas, langsung kontribusi juga dia. Mereka baru pada balik sama. Ini akan menjadi pertandingan seru. Skor nggak akan 4-0, 5-0 seperti musim kemarin, tapi ini akan menjadi kemenangan Liverpool. 1-0. Ini akan menjadi, mungkin ini akan banyak gol juga, tapi yang pasti ini kemenangan untuk Liverpool. Tapi untuk skornya pasti cuma selisih 1, nggak lebih dari 2. Ya, setuju. Tapi yang jelas Liverpool bakal menyulitkan, bukan menyulitkan, Semoga tapi Liverpool menang. sangat sulit MU untuk bisa Semoga menang beruntung. di Anfield dengan Mas Nunes, Mas Salah, masalah buat MU semuanya. Gak win lah. Kalau saya ini prediksinya imbang. Berapa? 0-1. 1-1. Mas Walidi. Liverpool menang Ya. 2-1. Ini apa? Apa? Subjektif. Subjektif ini. Di kandang Ini Liverpool kalau soalnya Mas. Liverpool menang ini nggak siap nih berarti.
Iya subjektif. Soalnya kadang Liverpool, MU itu selalu kesusahan kalau diatur. Ya betul. Kalau saya ini sekitar 3-2, 2-1 ini. Pertandingan terakhir. Oh, salah ini akan cetak gol. Jangan lupa pasang salah sebagai kapten di FPL. Brentford Fulham. Wah, ini seru juga. Brentford Fulham, sepertinya Brentford bakal menang. Dan juga serangannya bagus-bagus kemarin Brentford itu. Setuju, Brentford akan menang. Fantoni, Beumo, Da Silva. 2-0 untuk Brentford. 1-0 aja cukup. Tony gol. Berapa? 1-0. 1-0. 2-0. 2-0. Saya imbang 1-1 yang cetak Alexander Mitrovic. Oke, kita akan bahas FPL. Gimana FPL FPL kemarin? FPL kemarin lumayan banyak yang double game, jadi perolehan poin 90-an ke atas rata-rata. Sekali rata-rata 90. Ini siapa pemain kita bahas yang akan untuk kiper, nggak usah bahas semuanya. Yang siapa? Kiper saya pakai Berleno. Sama. Saya pasang Alisson. Sangat beda sekali. Ini saya pede banget. Katanya Liverpool 3-2. tak kebobolan. Katanya 3-2 kok masang Keluar Alisson. sebagai pemenang sepertinya Nah. Liverpool bakal kebobolan. Enggak apa-apa, udah enggak apa-apa. Tapi saya berharap Ini- karena saya berharap bisa untuk Jadi- Liverpool harusnya bisa menang 2-0. Ya. Katanya tadi 3-2. 3-2, tapi saya berharapnya itu bisa menang. Ini harusnya saran yang baik atau enggak baik ini kok masang Karena Alisson. saya itu berharap kecil, tapi seharusnya sih harapannya terwujud. Lanjut skip. Back siapa? Arsenal Saliba kalau enggak Magalhaes. Sama pemain saya balik ke sebelumnya kan saya pakai free kemarin. Helmena. Tengah Tengah Thomas Partey starting. Fernandes. Gitu itu bang. FPL. Oh iya. Siapa? Iya Thomas Partey. Thomas Partey? Enggak ding. Mau ngapain dia? Tengah. Dia cuma Iya benar. Tengahnya seperti kemarin dekat sama Martinelli mungkin sama Saka. Wah, atau Arsenal berapa mas mainnya dalam satu tim? Dan 3. maksimal 3 tadi back udah. Oh iya benar. Ya antara Martinelli tapi lebih ke Saka sih. Martinelli mungkin banyak yang mengganti Martinelli juga. Jadi pertimbangan saya kemarin Martinelli saya lepas. Ya saya menggunakan Martinelli, ikutin saya nih biar menang. Martinelli, Saka, Mas Gakpo, masalah buat MU ya jelas lah. Lini depan Tentu Haaland. Dalam sama Harry Kane. Saya Haaland, Harry Kane dan Toni. mahal-mahal semua itu, uangnya cukup enggak kalau beli itu? Cukup Karena dong. kami nggak pakai salah mas. Nggak pakai salah anti Salah jebol. semua. Kalau saya tetap Harry Kane sama Mas Mitrovic. Oke, cukup kita bahas pertandingan di game week ke-26. Untuk teman-teman yang mau iklan bisa lewat kita di sini, bisa hubungin email. Pertandingan 26, salam bantai dari kita, Pandit Tongkrongan. Salam bantai.